Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Ketika ketiga gadis itu melihat bahwa Hanli dan pria parubaya bernama Ma Yulin akan bertarung, mereka semua mundur selangkah dan menahan napas. Dalam pandangan mereka, pertarungan antara dua kultivator kondensasi Ki lapisan tinggi jarang terlihat, tetapi bagi Hanli, berurusan dengan seorang kultivator kondensasi Ki hampir tidak menarik. Dia hanya berdiri di tempat dengan tangan di belakang sambil menunggu lawannya menyerang. Ma Yulin menjadi sangat marah saat melihat sikap Hanli, dan mengangkat rumput kecil di tangannya, menggumamkan mantra dan membentuk gerakan tangan dengan tangannya yang bebas. Kemudian setelah beberapa saat, garpu rumput kecil itu bergetar beberapa kali sebelum melepaskan kilatan cahaya melesat ke arah Hanli dalam garis kuning. Ekspresi Hanli tetap tenang dan tidak menunjukkan niat untuk menggunakan alat sihir. Dia mengangkat tangannya dan melepaskan selusin jimat, masing-masing terbakar menjadi bola api seukuran kepalan tangan saat menyerang ke arah garis kuning. Ketika Ma Yulin melihat ini, dia mencibir dalam hati. Garpu angin kuning adalah alat sihir tingkat menengah yang diberikan oleh tuannya secara pribadi. Beberapa bola api tidak akan bisa memblokirnya. Terlepas dari pemikiran ini, dia tidak mau menghadapi serangan itu secara langsung dan berpotensi merusak alat sihirnya. Dia segera membentuk gerakan mantra dan membuat garis kuning berbelok tiba-tiba dan menghindari bola api di busur sebelum melesat kembali untuk menyerang Hanli. Hanli tersenyum dan menunjuk ke arah bola api itu berhenti dan mengembun bersama membentuk awan api seukuran roda, berubah menjadi ular api sepanjang 3 meter dan menembak ke arah garpu rumput terbang, melilitnya dan menahannya sepenuhnya. Ma Yulin sangat terkejut dan buru-buru menuangkan seluruh kekuatan sihirnya ke dalam alat sihir untuk membebaskannya. Tetapi, garpu rumput itu hanya bersinar dengan cahaya kuning cemerlang dan semakin terjerat dengan ular api. Saat perjuangan berlanjut, alat ajaib itu tiba-tiba meredup dan mengeluarkan serangkaian dengungan, pertanda jelas kehancurannya. Pria parubaya itu melihat bahwa keadaan semakin memburuk. Tidak mau alat sihirnya dihancurkan, dia dengan cepat berteriak, "Berhenti!" Kekuatan sihir sesama Taois luar biasa. Saya mengaku kalah. Ketika Hanli mendengar ini, dia tersenyum dan menunjuk ke arah ular api, melonggarkan cengkeramannya sebelum menghilang ke dalam bara api. Pertarungan tanpa usaha Hanli melawan lawan yang tampaknya lebih tinggi kultivasinya adalah kejutan yang menyenangkan bagi ketiga wanita di paviliun. Wu Xiaoyu menunjukkan ekspresi yang tidak sedap dipandang ketika dia melihat ini dan dengan ragu bergumam, "Senior Ma, ini cukup, Junior Wu." Ma Yulin dengan cepat menyela, "Kamu telah melihat dengan jelas bahwa aku bukan tandingannya bahkan dengan garpu angin kuningku. Kehidupan keponakanmu telah diputuskan." Dia mengambil alat sihirnya dan merasa lega setelah mengetahui bahwa itu tidak rusak. Namun, dia sekarang memiliki ketakutan baru terhadap kemampuan Hanli dan tidak mau ikut campur dengannya lebih jauh. Wu Xiaoyu dipenuhi dengan kebencian setelah mendengar ini, tetapi jika senior Ki Condensation lapisan ke-10 tidak cocok dengan Hanli, maka dia juga tidak akan melakukannya. Setelah itu, tidak ada yang perlu dikatakan dan dua murid sekte roh tajam terbang dari gunung dengan amarah di hati mereka. Adapun tiga wanita lainnya, mereka berkumpul di sekitar Hanli, dan bertanya kepadanya tentang teknik sihir yang dia gunakan. Dia memberi mereka alasan latihan, menjelaskan sedikit tentang trik kecil yang dia gunakan untuk mengontrol teknik sihir tingkat rendah. Kemudian, dua saudari senior dengan tulus meminta Hanli untuk menjawab beberapa pertanyaan tentang masalah kultivasi mereka, yang dengan santai dia setujui. Saat waktu perlahan berlalu dan hari berubah menjadi malam, ketiganya merasa canggung untuk tinggal dan dengan enggan pergi. Ketika ketiga wanita itu kembali bersama keesokan harinya, mereka menemukan bahwa Hanli telah menghilang, hanya untuk meninggalkan surat perpisahan.
Setelah Cao Mengrong membaca surat itu, dia berdiri diam di tempat. Kepergian tiba-tiba Han Li menyebabkan dia merasakan sakit yang tak terlukiskan. Ketika dua saudari seniornya melihat ini, mereka saling memandang dengan cemas. Lebih dari 100 km jauhnya, Han Li perlahan terbang di udara dengan alat sihir terbang dan mengobrol dengan Monarch Soul Divergence dengan indera spiritual. Anak muda Han, apakah kamu benar-benar memutuskan untuk pergi ke prefektur Guaning dan membuka gua rahasia klan Feng? Tentu saja, jawab Han Li, aku tidak tahu kapan segel Pestilence Demons Soullock akan berhenti efektif. Pertama-tama saya perlu menemukan teknik Buddhis untuk menghilangkan ki saya yang sangat buruk, atau masalah ini akan selalu tertinggal di pikiran saya dan saya tidak akan dapat fokus untuk memulihkan kekuatan sihir saya. Saya mendesak Anda untuk tidak menaruh terlalu banyak harapan dalam hal ini. Monarch Soul Divergence dengan acuh berkata, saya tidak sepenuhnya percaya bahwa klan kecil kultivator Buddhis, yang remeh mungkin bisa memiliki teknik tingkat tinggi untuk melarutkan ki yang mengerikan. Han Li mengerutkan kening dan menjawab, aku tahu, tapi gua rahasia klan Feng adalah cara termudah. Ini akan menjadi yang terbaik jika saya kebetulan menemukannya di sana. Kalau tidak, saya harus pergi ke sekte Buddhis yang terkenal, dan dengan kultivasi saya saat ini, akan sangat sulit untuk menyelesaikan masalah di sana. Monarch Soul Divergence mendengus beberapa kali dan berkata, setelah kultivasi Anda turun, banyak masalah sederhana ini menjadi jauh lebih rumit. Jika Anda masih memiliki kultivasi tahap Midnas Chen Soul, Anda dapat menemukan sekte Buddhis dan meminta mereka menjual teknik semacam itu atas nama status Anda sebagai kultivator Midnas Chen Soul. Ketika Han Li mendengar ini, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Dikatakan bahwa sekte Buddha berprasangka buruk terhadap orang luar. Bahkan jika dia seorang kultivator Midnas Chen Soul, bagaimana mungkin sekte tersebut dengan mudah membiarkan teknik tingkat tinggi mereka meninggalkan sekte? Jika itu benar-benar tidak bisa terjadi, dia hanya bisa menyusup ke sekte Buddha dan melihat apakah dia bisa mencuri teknik yang dia butuhkan atau tidak. Namun, ketika dia memikirkan sumpah dan mencukur rambut untuk masuk ke sekte Buddha, dia merasa agak murung. Mungkin akan lebih mudah untuk menemukan metode untuk melarutkan ki yang mengerikan dalam sekte Konfusius, pikirnya cemberut. Prefektur Wuyuan Provinsi Liao berada di perbatasan barat prefektur Guaning. Han Li hanya butuh beberapa minggu sebelum menyeberang ke prefektur Guaning. Sepanjang jalan, dia tidak bertemu dengan kultivator tinggi. Dia hanya melihat beberapa kultivator kondensasi ki dan pendirian yayasan terbang dari kejauhan. Dia tidak punya alasan untuk memanggil mereka, jadi dia menjaga jarak dan fokus pada perjalanannya. Setelah terbang selama beberapa hari, manusia menjadi semakin jarang terlihat dan daratan menjadi liar dan ditumbuhi rumput seolah-olah tidak berpenghuni. Tapi 2 hari kemudian, Han Li tiba di Falcon Cloud Village dan turun dari alat sihir terbangnya sebelum perlahan masuk dengan berjalan kaki. Desa itu dibangun jauh lebih kasar daripada desa-desa lain yang pernah dia lihat dalam perjalanannya. Tidak hanya lebih kecil tetapi juga hanya memiliki 4 jalan yang saling bersilangan. Bangunannya juga semuanya dibangun dari lumpur kuning dan kayu hangus. Dia mengerutkan kening dan melihat sekelilingnya saat dia berjalan. Pada saat itu, cuaca sangat dingin, tetapi dia masuk dengan jubah konfusianismenya yang rapi. Manusia tidak tampak terlalu terkejut ketika mereka melihat ini. Han Li memasang ekspresi termenung, dan saat dia merasa ada sesuatu yang aneh, ekspresinya bergerak ketika sepasang pria berjubah putih mendekatinya, satu tinggi dan satu pendek. Mereka berdua berusia sekitar 20 tahun, tetapi tubuh mereka memiliki fluktuasi ki spiritual, menunjukkan kultivasi pada lapisan ki kondensasi ke-8 dan ke-7. Ketika keduanya melihat Han Li, mendekatinya sampai mereka berjarak 10 meter. Pemuda jangkung kurus itu dengan hormat dan bertanya, bolehkah saya tahu nama senior yang terhormat?
Apakah datang untuk berpartisipasi dalam majelis agung? Han Li tertegun sejenak sebelum berbicara dengan terkejut, majelis agung. Saya tidak menyadarinya. Saya hanya berada di area tersebut untuk mencari tumbuhan spiritual. Bukankah aku bilang? Pemuda berjubah putih yang lebih tinggi berkata kepada rekannya yang lebih pendek, kebaktian telah dimulai kemarin. Jika senior ingin mengambil bagian di dalamnya, dia sudah berada di Gunung Snowmount. Sepertinya dia hanya lewat. Itu tidak masalah. Pemuda yang lebih pendek berkata, senior masih punya waktu untuk memasuki majelis agung. Majelis ini dipimpin bersama oleh 3 klan besar prefektur Guaning. Tidak hanya ada banyak ramuan spiritual umum yang dijual, yang berusia ratusan tahun, dan bahkan ada Wild Monarch ginseng berusia 1000 tahun yang dijual. Pengumpulan harus sekitar setengah jalan dan pelelangan terakhir akan segera dimulai. Tentunya ini akan jauh lebih baik daripada mencoba mencari tanaman obat di gunung yang tandus. Ada juga banyak kultivator liar dan beberapa sekte kecil memperdagangkan jamu dan bahan obat juga. 3 klan kami tidak mengenakan pajak atas pendapatan apapun. Petik 2. Karena banyak kantong penyimpanan Han Li di pinggang dan kultivasi pendirian yayasan, kedua pemuda berjubah putih itu tidak berani meremehkannya. Mata Han Li berkedip dan dia bertanya dengan heran, 3 klan besar. Mungkinkah mereka klan Kong, Zhao, dan Dong? Itu benar, pemuda yang lebih tinggi berkata sambil tersenyum, kami adalah murid klan Kong. Kami di sini untuk menerima kultivator yang datang. Awalnya, kami tidak berpikir bahwa akan ada lebih banyak tamu, dan berpikir untuk berpartisipasi dalam pertemuan itu, tetapi ternyata senior kebetulan datang tepat waktu. Alih-alih setuju, Han Li melihat sekeliling dan bertanya, desa ini sudah berada di bawah pengawasan langsung klan Kong. Manusia ini tampaknya agak terbiasa dekat kultivator. Ini cukup langka. Pemuda yang lebih tinggi menjelaskan, senior cukup cerdas. 6 tahun lalu, desa tersebut menjadi milik 3 klan kami dan dipenuhi oleh keturunan fana klan kami, jadi mereka tidak terlalu takut terhadap kultivator seperti kita. Jadi seperti itu, ini akan merepotkan. Han Li bergumam, mengungkapkan ekspresi yang tidak sedap dipandang. Ekspresi pemuda yang lebih pendek bergerak dan dia dengan bersemangat bertanya, apakah senior punya urusan lain? Bisakah memberitahu kita? Mungkin kami bisa membantu. Han Li merenung sejenak sebelum berkata, bukan apa-apa. Tidak akan terlambat untuk menyebutkannya di masa depan. Karena ada pertemuan besar di sini, aku akan melihat ke sana dulu. Kedua pemuda berjubah putih itu saling melirik, pemuda yang lebih pendek tersenyum dan berkata, bagus. Mari kita memimpin jalan, senior. Setelah itu, mereka mengeluarkan alat sihir cakram dan melemparkannya ke udara sebelum melompat ke atasnya. Ketika Han Li melihat ini, dia melemparkan pedang terbang yang berkilauan dan muncul di atasnya dengan kabur. Setelah melihat pedang itu, pemuda yang lebih pendek mengungkapkan ekspresi kekaguman dan berkata, alat sihir senior adalah pedang terbang bermutu tinggi. Anda pasti murid dalam sekte besar, bukan? Tidak mungkin seorang master atau sekte akan memberikan alat ajaib dengan kualitas seperti itu kepada murid tingkat rendah. Han Li terkekeh dan menjawab, sekte saya memiliki aturan di mana kami tidak diizinkan untuk mengungkapkan identitas afiliasi kami saat kami sedang dalam perjalanan. Saya harap kalian berdua rekan Daois akan menahan diri untuk tidak menanyakan pertanyaan ini. Kedua pemuda itu merasa agak malu, tetapi sekarang mereka merasa lebih yakin bahwa Han Li adalah seorang murid dari sekte besar dan ekspresi mereka menjadi lebih hormat. Ketiganya kemudian menuju ke selatan desa. Gunung Snowmount tidak terlalu jauh dari desa. Saat mereka terbang ke arahnya, bisa melihat barisan puncak gunung hitam di kejauhan. Lebih tepat menyebutnya pegunungan. Pegunungan itu terbentang lebih dari 500 km, dan merupakan salah satu dari beberapa pegunungan besar di Provinsi Liao. Selain itu,
Ada setan dan hantu yang mengintai jauh ke dalam gunung. Apalagi manusia, bahkan kultivator kelas bawah kadang-kadang akan menghilang di pegunungan. Teman-teman dan sekte para kultivator yang menghilang membentuk regu pencari, dan menjelajahi setengah pegunungan, tetapi tidak menemukan tanda-tanda keberadaan mereka. Setelah ini, lebih banyak kultivator akan menghilang. Untungnya, yang hilang adalah kultivator tingkat rendah yang berasal dari Provinsi Liao. Sebagai akibat dari insiden yang berulang ini, hanya sedikit kultivator yang melangkah terlalu dalam ke pegunungan dan yang hilang perlahan juga berhenti. Tentu saja, Majelis Agung yang diselenggarakan oleh 3 klan besar Guaning tidak diadakan jauh di pegunungan. Itu terletak di sebuah kota di puncak gunung yang tinggi di ujungnya. Ketika mereka tiba, Han Li melihat gedung-gedung yang menjulang tinggi didirikan di atas gunung ini. Matanya berkedip dan dia bisa melihat bahwa gunung itu baru dibangun. Dia hanya bisa termenung saat melihatnya. "Senior, kami telah tiba," pemuda yang lebih tinggi menunjuk ke kota di bawah dan berkata, "Semua kultivator pendirian yayasan yang datang diberi kamar sendiri. Sedangkan untuk senior pada tahap formasi inti ke atas diberikan bangunan sendiri. Dengan cara ini, semua lansia diberi tempat yang layak untuk beristirahat." Han Li mengangguk, hanya melepaskan indera spiritual untuk melihat kota di bawah dengan hati-hati. Dia mengerutkan kening dan merasakan bahwa ada seorang kultivator Naschen Soul di kota. Tidak diketahui apakah dia adalah seorang kultivator yang bergabung dalam pertemuan itu, atau apakah dia adalah Kong eksentrik yang disebutkan Feng Yu sebelum dia meninggal. Klan bangsawan Jin Agung tidak bisa diremehkan seperti rumornya. Di selatan surgawi, klan kultivasi memiliki kultivator formasi inti akhir paling banyak dalam barisan, dan tidak mampu menghasilkan kultivator Naschen Soul. Tapi yang mengejutkannya, kultivator Naschen Soul yang dia rasakan di gunung, samar-samar memancarkan aura mayat. Meskipun sangat redup dan tersembunyi dengan baik, Han Li dapat dengan jelas melihatnya dengan indera spiritual yang luar biasa. Tidak peduli seberapa baik itu disembunyikan, itu akan terdeteksi dengan pengamatan yang cermat. Mungkinkah orang ini mengolah devilish Dao atau teknik sesat yang jahat? Jika tidak salah, klan Kong berasal dari sekte Konfusianisme terkenal yang dikenal sebagai sekte Sage Surgawi dan klan tersebut masih menerima dukungan sekte tersebut. Terlepas dari apakah kultivator Naschen Soul ini adalah leluhur klan Kong atau tidak pantas bagi sekte mereka untuk mempraktikkan teknik ini atau memiliki tamu seperti ini. Saat dia merenungkan hal ini, mereka turun ke gerbang desa dan langsung disambut oleh 4 kultivator berjubah biru. Pada waktu yang hampir bersamaan di sebuah ruang rahasia di bawah tanah, tutup peti mati hitam pekat tiba-tiba bergerak dan tangan putih bersih tiba-tiba muncul dari celah. Kemudian ia mendorong tutup peti mati sepenuhnya untuk mengungkapkan seorang pria berjubah kuning mengenakan mahkota raja. Dia muncul di usia 30-an dan memasang ekspresi bingung. "Apa yang sedang terjadi? Saya tiba-tiba merasakan gelombang gentar. Mungkinkah seseorang memata-matai saya?" Pria itu bergumam. Setelah ragu-ragu, dia dengan hati-hati melepaskan indera spiritual dan menyapu melewati seluruh gunung, terutama memusatkan perhatiannya pada banyak kultivator di desa di atas. Setelah beberapa lama, dia tidak menemukan jejak kultivator Naschen Soul lainnya dan dengan erat merajut alisnya. Mungkin itu hanya kentut tua yang melakukan perjalanan di dekatnya dan menyapu indera spiritualnya. Peti mati Black Jade seharusnya menyembunyikan kimayatku sehingga seharusnya tidak menarik perhatian. Pria bermahkota itu bergumam, sebelum kembali ke peti mati. Tutupnya kemudian meluncur kembali dan menyegel peti mati, menyebabkan keheningan memenuhi ruangan lagi. Kembali ke permukaan, para kultivator berjubah biru merekomendasikan Han Li untuk pergi ke alun-alun besar di tengah, yang dipenuhi dengan ratusan kultivator berpakaian berbeda. Namun, para kultivator ini dibagi menjadi beberapa kelompok,
dan masing-masing berkumpul di wilayah desa yang jelas berbeda. Ada beberapa yang berbicara dan yang lain menjual barang. Alun-alun itu juga ditutupi oleh stan penjual dengan berbagai ukuran dengan beberapa yang telah menyiapkan meja dan yang lainnya mengatur barang-barang mereka di tanah. Han Li tersenyum dan mengingat pertama kali dia memasuki dunia kultivasi di Great South Meeting. Dia merasa sedikit emosional atas ingatan itu. Tapi yang mengejutkan, ada tenda besar yang didirikan di tengah alun-alun, berkilau dengan cahaya putih, menampakkan dirinya sebagai alat ajaib, dan membentang lebih dari 300 meter. Ada banyak orang berjalan masuk dan keluar. Matanya bergerak dan dia melihat ke seluruh alun-alun. Ada bangunan batu yang berkelap-kelip dengan cahaya dengan orang-orang yang kadang-kadang melewatinya, bahkan ada beberapa kultivator yang mondar-mandir di sekitar gedung. Ada beberapa kultivator kondensasi Qi dari 3 klan, dan beberapa pada tahap pendirian yayasan dan di atasnya. Dengan sapuan indera spiritual, dia menemukan bahwa ada lebih dari selusin pembudidaya formasi inti yang hadir. Bahkan tanpa kultivator Nas Chen Sol, Han Li hanya bisa menghela nafas. Saat dia diberitahu oleh murid-murid yang menyambutnya, dia tahu bahwa pagi adalah waktu untuk perdagangan bebas dan sore hari adalah saat pelelangan akan dimulai. Jika dia memiliki bahan langka, alat sihir, atau barang lainnya, dia akan dipersilakan untuk menukarnya sebelum pelelangan. Selain itu, pameran perdagangan direncanakan hanya berlangsung selama 3 hari dan pada hari terakhir, monark ginseng yang berusia 1000 tahun akan dilelang. Kemungkinan kultivator formasi inti datang hanya untuk item ini. Setelah melihat-lihat sebentar, dia mulai berjalan-jalan di sekitar alun-alun. Han Li saat ini adalah seorang kultivator pendirian yayasan yang telah bergabung dengan pameran perdagangan pada hari kedua. Meski wajahnya asing, tidak ada yang memperhatikannya. Barang-barang di sekitar stan penjual semuanya umum dan tidak begitu menarik bagi Han Li. Ada barang-barang yang terbukti menarik bagi para kultivator pendirian yayasan dan formasi inti, tetapi dia sudah memiliki banyak bahan berharga yang dimilikinya. Satu-satunya stan penjual yang menarik perhatiannya adalah menjual alat dan bahan sihir yang sangat aneh. Tetapi setelah pengamatan yang cermat, dia dengan mudah mengenali, tidak ada nilai lebih lanjut dalam menyelidiki mereka. Setelah menghabiskan beberapa waktu berkeliaran, dia tidak membeli apapun, dan saat dia berpikir untuk memasuki tenda di tengah alun-alun dan melihat apa yang dijual di sana, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia dengan waspada berbalik. Dia melihat seorang lelaki tua dengan telinga runcing dan pipi kurus menatapnya dengan takjub. Dia memiliki kultivasi pada tahap awal pendirian yayasan. Dengan kilatan es di matanya, Han Li dengan dingin berkata, "Rekan Taois, kamu sudah mengikutiku cukup lama. Mungkinkah Anda mengenali saya? Tolong jangan salah paham, rekan Taois." Lelaki tua itu tersenyum, dan dengan tenang menjelaskan, "Namaku Jin Yuan dan aku tidak bermaksud jahat padamu. Saya hanya ingin tahu, ini adalah pertama kalinya kami bertemu, tetapi Anda tampaknya memiliki pemahaman yang baik tentang banyak alat dan bahan ini. Aku sangat kagum." "Oh, saya tidak tahu rekan Daois begitu jeli," Han Li dengan tenang berkata, "tapi karena Anda telah mengikuti saya begitu lama, tentunya Anda memiliki lebih banyak urusan dengan saya daripada sekadar obrolan. Hehe, sepertinya kamu cukup tajam, aku sebenarnya punya sesuatu untuk diminta darimu. Silakan dan nyatakan." Han Li menyilangkan tangannya dan memasang ekspresi acuh tak acuh. Pria tua itu memeriksa kantong penyimpanan di pinggang Han Li dan terkekeh dengan mata menyipit, berkata, "Saya memiliki harta yang aneh di sini dan saya tidak dapat memahami kegunaan dan asal-usulnya. Saya berharap rekan Daois bisa menilainya. Tentu saja, jika rekan Taois dapat membacanya, saya mungkin juga menjualnya kepada Anda. Dengan latar belakang Anda pasti bisa membelinya. Harta karun yang aneh."
Alis Hanli bergerak dan tatapannya berkeliaran di sekitar lelaki tua itu untuk sementara waktu. Dia akhirnya mengangguk dan menunjuk ke sebuah ruangan di samping. Baik. Karena rekan Taois telah mengikuti saya untuk sementara waktu, sepertinya Anda memiliki niat baik. Saya mungkin juga melihatnya. Ayo pergi ke ruangan tersembunyi itu dan mengobrol. Saya juga memiliki beberapa hal yang ingin saya jelaskan juga. Ruang tersembunyi. Anda harus membayar batu roh untuk itu. Itu cukup mewah. Pria tua itu ragu-ragu berkata. Hanli secara misterius tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, aku akan membayar batu roh. Saya hanya berharap harta aneh Anda tidak mengecewakan saya.